Kami dari kelompok 4 akan melaksanakan ujian praktek simulasi persidangan dengan tema tindak pidana korupsi. Saya Naila Syahrani sebagai dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia Nur Alifah sebagai penuntut umum. Saya Siti Nur Jamila sebagai jaksa penuntut umum. Saya Lia Sofa sebagai panitera. Saya Saputri Alisa sebagai hakim ketua. Saya Aubrila sebagai hakim anggota. Saya Regita sebagai penasihat hukum. Saya Adila sebagai saksi. Saya Nurisma sebagai terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kabupaten Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-0.0-FT-03-2008 dengan terdakwa Nurisma. Pada hari ini 8 September 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-0.0-FT-03-2008 dengan terdakwa Nurisma pada hari ini 8 September 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilahkan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilahkan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Dalam saudara penasihat hukum dari terdakwa Nurisma, coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara PU sah. Iya benar, saya yang mulia. Iya benar yang mulia, saya selaku penasihat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kabupaten Tasikmalaya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Jaksa PU untuk membaca dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah ya mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 3. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwa yang telah dibicarakan oleh PU tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwa dari saudara PU? Iya yang mulia, saya mengerti. Ya yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan ekspresi dari saudara.
Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap ekspresi yang dibicarakan penasihat hukum tadi? Maaf Yang Mulia, eksepsi yang dibicarakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam ekspresi. Menurut kami, eksepsi yang dibicarakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibicarakan dalam eksepsi PH terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut, padahal dalam kasus Nur Risma ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Tawada Graha. Bagaimana saudara PU sudah siap dengan alat bukti dan tuntunannya? Saya sudah siap Yang Mulia. Silahkan bacakan tuntunannya. 1. Menyatakan terdakwa Nur Risma bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Nur Risma dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidi air terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Nur Risma membayar uang pengganti sebesar 5.928.227.272 rupiah selama 80 sen yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa Nur Risma dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawada Graha sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara Nur Risma sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya sejumlah 5.928.227.272 rupiah. Apabila uang titipan 5.988.227.272 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silahkan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah Yang Mulia. Kepada saksi, Saudari Adila silakan memasuki ruangan. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini, alhamdulillah saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Adila, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Iya, benar Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Anda hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Iya, saya mengenal Yang Mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap?
Siap Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukum maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200 atas korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui, terdakwa bernama Nurisma, dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Surveyor Indonesia dan saya selaku karyawan PT Surveyor Indonesia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya Yang Mulia, kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Tawada Garahat tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa, Bali, Madura tanggal 31 Oktober. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup Yang Mulia. Saudara terdakwa, PHPU, demikian putusan sela dari Majelis Hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat kedua KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat ke-1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan setelah ini kepada pengadilan tinggi, maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan pencitraan. Dengan ini saya nyatakan menjatuhkan pidana terhadap Nurisma dengan pidana penjara selama 15 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Baik Yang Mulia. Persidangan hari ini saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Cukup sekian ujian praktek dari kelompok kami. Maaf bila terdapat kesalahan dalam bertindak dan dalam berbicara. Saya Naila Syahrani Magfira sebagai dokumentasi pamit undur diri. Assalamualaikum